dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Mungkin selama 11 bulan yang lalu kita ada menghasut, ada iri, ada dengki. Tanpa sengaja ketika kita berbicara ada hati-hati yang tersakiti, maka Allah memberikan obat, Allah memberikan penawaran, yaitu bulan Ramadan. Maka kita harus mempergunakan keistimewaan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena sungguh begitu istimewanya, begitu banyak kelebihan di dalam bulan Ramadan ini. Sungguh sia-sia Bapak Ibu sekalian jika ada hari ini anak-anak kita, kerabat-kerabat kita yang lalai terhadap bulan ini, karena bulan ini umpama berlian, sayang jika tidak diambil. Kita memuji Allah, Allah yang telah menciptakan alam semesta dan indah ini. Allah lah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, Allah yang telah memberikan kita kekuatan hingga kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Karena jika ingin kita renungi, berapa banyak kerabat-kerabat kita yang duluan dipanggil oleh Allah, berapa banyak sahabat, guru, orang tua kita yang duluan dipanggil oleh Allah dan tidak bisa merasakan ibadah bulan puasa tahun 2024 ini. Tapi alhamdulillah, Allah masih memberikan rezeki kepada kita yang berupa umur yang panjang. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia, jika kita bicara hakikat, ketika kita ingin mengakhiri hidup, sudah berada ruh di kerongkongan, yang teringat pasti anak, pasti harta. Akan tetapi Nabi Muhammad ketika hendak meninggal dunia, apa yang diucapkan? Ummati, 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 ummatku, umatku, umatku. Sebegitu cintanya Rasulullah kepada kita, sebegitu sayangnya Rasulullah kepada kita, hingga meregang nyawa pun Rasulullah masih mengingat umat-umatnya. Selawat dan salam kita haturkan pula kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seiring langkah, berat sama dipikul, ringan sama dinding, yang telah membantu Rasulullah mempertegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kami muliakan Imam Cik Masjid Darussalam, yang kami muliakan pengurus BKM Masjid Darussalam, dan yang kami banggakan kepada seluruh bapa, ibu, adik, kakak yang karingan langkah untuk hadir bak Masjid Darussalamnya, untuk sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di bawah bangunan Masjid Darussalam ini, maka kumpulkanlah kami Allah kelak dalam syurga-Mu, syurga Jannatul Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, isi syurga yang saya muliakan, sebagaimana kita maklum bersama bahwa di dunia ini ada 3 golongan. Yang pertama, ada makhluk yang diberikan akal, tidak diberikan nafsu, dinamakan dengan malaikat. Golongan berikutnya, ada yang diberikan nafsu dan tidak diberikan akal, dinamakan dengan binatang. Seandainya uronyo tajak bak saboh kameng, tapede bongkahan berlian dan 1 ikat remput, tentunya pasti kambing memilih 1 ikat remput, karena setaunya itulah yang membuat dia kenyang setiap harinya. Maka dari itu, binatang adalah makhluk yang hanya diberikan nafsu,
dan tidak diberikan akal. Akan tetapi ada makhluk yang diberikan akal pun juga diberikan nafsu, dinamakan dengan manusia. Ketika manusia mengedepankan akalnya, maka pastinya sangat bahagia. Kita lihat orang kaya bantu orang fakir, tidak pernah lupa dengan Allah, selalu beribadah kepada Allah, selalu bermunajah kepada Allah. Akan tetapi yang mirisnya Bapak Ibu sekalian, seandainya ada manusia yang mengedepankan nafsu dan membelakangi akal, ini adalah hal yang berbahaya. Kita lihat betapa mirisnya kejadian-kejadian di zaman sekarang Bapak Ibu. Mulai dari tawuran, begal-begalan, pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Itu semua terjadi. Kalau kita mau kaji, dasarnya dari nafsu yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Ustaz, ya, apa ada cara agar kita mampu mengontrol nafsu? Cara agar kita tidak mampu dikontrol oleh nafsu? Apa ada ya Ustaz? Ada. Apa itu Ustaz? Yaitu bulan Ramadan. Ramadan berasal daripada kata Ramadha yarmadu. Dari 12 bulan, mulai daripada Muharram sampai dengan Zulqa'dah, bulan Ramadan, hanya bulan Ramadan yang mendapatkan titel Sayyidus Syuhur, artinya raja dari seluruh bulan. Apa penyebabnya? Yang pertama, di bulan Ramadan turunnya ayat-ayat suci Al-Quran, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada seluruh manusia dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Kita tidak boleh menyepelekan dahsyatnya Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dalam satu ayat Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 21, Allah berfirman, "Lau anzalnaha ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya Al-Quran aku letakkan di atas gunung, maka gunung tersebut akan tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Al-Quran, karena takut kepada Allah. Itulah dahsyatnya Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Namun sangat miris hari ini, ketika kita berkunjung ke rumah saudara, Al-Quran hanya tinggal sebagai pajangan. Al-Quran sudah berdebu, Al-Quran tidak lagi dibaca, terutama pada bulan Ramadan. Itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Padahal Allah mengumpamakan dahsyatnya Al-Quran ini, kalau diletakkan di atas gunung saja, maka gunung akan tunduk, terpecah belah. Berikut yang kedua, kenapa Ramadan dinamakan dengan raja daripada segala bulan? Dikarenakan di bulan Ramadan ada satu malam yang bobotnya itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita kalkulasikan, 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Artinya, kenapa istimewa? Karena ada satu malam di dalam Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan, ataupun daripada 83 tahun. Yaitu dinamakan malam Lailatul Qadar, yang biasanya kita temukan dalam 10 akhir Ramadan dan dalam ganjil. Jadi itulah penyebab kenapa Ramadan mendapatkan gelar Sayyidus Syuhur. Yang selanjutnya, kenapa Al-Quran dinamakan sebagai raja daripada segala bulan? Maka jawaban yang ketiga ialah karena kebajikan dan kebaikan dalam Ramadan ini berlipat-lipat ganda.
Nabi pernah berkata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Maka dari itu hadirin, kita bisa melihat dalam hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad berseru kepada kita, seandainya umatku tahu apa keistimewaan dan isi dalam bulan Ramadan, maka pastinya dia meminta selama setahun penuh bulan Ramadan saja. Kenapa? Apa penyebabnya? Li'annal hasanatal majmu'ah, dikarenakan terkumpulnya kebaikan-kebaikan, wa ta'atul maqbulah, dan diterima perbuatan-perbuatan taat kita. Dan yang ketiga, wa da'watul mustajabah, diterima seluruh doa-doa kita. Terkadang kita memiliki harapan, memiliki impian, maka bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita berserah diri kepada Allah. Dan selanjutnya yang terakhir, yang paling penting apa Bapak Ibu sekalian? Wadzunubal maghfurah, dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Mungkin selama 11 bulan yang lalu kita ada menghasut, ada iri, ada dengki. Tanpa sengaja ketika kita berbicara ada hati-hati yang tersakiti, maka Allah memberikan obat, Allah memberikan penawaran, yaitu bulan Ramadan. Maka kita harus mempergunakan keistimewaan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena sungguh begitu istimewanya, begitu banyak kelebihan di dalam bulan Ramadan ini. Sungguh sia-sia Bapak Ibu sekalian jika ada hari ini anak-anak kita, kerabat-kerabat kita yang lalai terhadap bulan ini. Karena bulan ini umpama berlian, sayang jika tidak diambil. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Ustaz, ya, saya sudah berpuasa, saya sudah menahan minum, menahan makan, tapi ketika puasa usai, saya kenapa tak ada perubahan dalam hidup Ustaz? Kenapa Ustaz? Padahal kan saya sudah berpuasa. Nah, jawabannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang amanu. Apa amanu Ustaz? Amanu itu ialah orang-orang yang beriman. Iman itu apa Ustaz? Al-imanu aqdum bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu artinya keyakinan di dalam hati, pengucapan dengan lidah, dan kerja nyata yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Maka ketika kita puasa, kita harus mampu menjaga lisan kita. Benar kita sudah menahan haus, betul kita sudah menahan lapar, tapi coba periksa apakah lisan ini ada menyakiti hati tetangga? Kita juga tidak sekedar berpuasa menahan haus dan lapar, kita juga harus menjaga anggota tubuh kita, harus menjaga hati kita. Jangan pernah mempunyai penyakit-penyakit hati, karena penyakit hati inilah yang sangat sulit untuk disembuhkan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen perubahan dalam kehidupan kita. Kita pastinya ingin lebih baik, kita pastinya ingin lebih dekat dengan Allah, kita pastinya ingin dimuliakan oleh Allah. Karena tujuan kita hidup di dalam dunia adalah mencari ridha Allah. Maka dari itu, jadikanlah Ramadan ini sebagai momen di mana kita bersungguh-sungguh dalam mencari ridhonya. Baca Al-Quran, tadarus, kita bantu fakir-fakir miskin, kita bersedekah. Karena sesungguhnya kelebihan dalam bulan ini lebih besar dibanding ketika kita berbuat baik di bulan lain. Maka jika kita sudah mampu menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga hati kita, maka kita sudah termasuk ke dalam amanu yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan di atasmu untuk berpuasa. Maka yang dipanggil adalah orang yang amanu, yang beriman, yang menjaga hatinya, yang menjaga lisannya, dan menjaga anggota tubuhnya. Dan jika dia sudah mampu menjaga semuanya, maka akan ada perubahan-perubahan yang diharapkan di dalam bulan Ramadan ini.
Semoga bulan Ramadan ini menjadi tumpuan awal untuk kita menjadi kepada pribadi yang lebih baik. Mungkin hanya itu saja. Demikian, hasbunallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.